萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tanah terbuka segera menjadi tenang ketika mata merah Xiao Yan menyapu ke bawah. Beberapa murid Mystic Cloud Sekte diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka merasakan kegelisahan di hati mereka. Sekarang iblis besar misterius telah melarikan diri, kemungkinan saatnya untuk datang dan mencari Mystic Cloud Sect untuk melunasi utang mereka. Hai Bodong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat ekspresi Xiao Yan. Mereka segera memindahkan tubuh mereka dan muncul di samping Xiao Yan dan menatap area di bawah dengan niat jahat. Wajah cantik Yun Yun berubah sedikit ketika dia melihat barisan di langit. Dia menekan tangannya yang lembut dan menekan keributan di tanah terbuka. Saat ini, Yun Shan sudah mati. Oleh karena itu, dia sekali lagi menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua hal dalam Mystic Cloud Sect. Karena ini dia tidak bisa hanya melihat Mystic Cloud Sekte dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Sudah pada saat seperti ini. Kenapa kamu tidak bicara terus terang saja? Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Yun Yun mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang mengambang akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan yang luar biasa dingin. Emosinya sangat kacau pada saat ini. Meskipun hubungannya dengan Yun Shan telah menjadi lebih tidak akur selama beberapa tahun, yang terakhir adalah gurunya. Sekarang Yun Shan telah meninggal oleh tangan Xiao Yan, dia harus membantunya membalas dendam. Namun, mengingat berbagai tindakan Yun Shan selama beberapa tahun ini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut. Titik ini adalah sesuatu yang bahkan Yun Yun tidak bisa membantah. Yun Shan meninggal oleh tangan Xiao Yan. Cukup berbicara, dia pantas mati. Namun, di sisi emosional, Yun Yun memegang tanggung jawab untuk membantu membalas dendam kepadanya sebagai murid dari Mystic Cloud Sect. Namun, lupakan masalah tentang Mystic Cloud Sect berada pada kerugian besar. Bahkan jika Yun Yun memiliki kemampuan, sangat sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan dan membalas dendam. Oleh karena itu, perjuangan Yun Yun cukup intens di tengah keraguan ini. Wajah Xiao Yan berkedut mendengar suara Yun Yun. Namun, dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Tawa itu dipenuhi dengan kesengsaraan dan kemarahan. Apa yang saya inginkan? Mystic Cloud Sekte menculik ayah saya kemudian menghancurkan klan Xiao saya. Sekarang, itu bahkan menyebabkan guru saya ditangkap oleh Hall of Souls dengan takdirnya tidak diketahui. Anda masih bertanya apa yang ingin saya lakukan? Yun Yun memegang tangannya yang halus erat saat merasakan kesedihan dan kemarahan dalam kata-kata Xiao Yan. Kuku jarinya menusuk telapak tangannya sampai terasa sakit. Dia bisa mengetahui jenis kemarahan dan rasa sakit di hati Xiao Yan. Dia juga tidak punya alasan untuk memberikan tindakan yang telah dilakukan Mystic Cloud Sect beberapa tahun ini. Tindakan yang dilakukan oleh guru beberapa tahun ini memang sangat merugikan Anda. Namun, Anda telah mengubah Mystic Cloud Sect menjadi keadaan seperti itu. Tidak bisakah kamu berhenti? Payudara Yun Yun yang penuh naik turun dengan lembut saat dia menggigit bibir bawahnya. Dia akhirnya tanpa sadar berbicara beberapa saat kemudian. Suara itu mengandung nada memohon. Berhenti? Anda meminta saya untuk berhenti pada saat seperti ini? Apakah Anda pikir itu mungkin? Xiao Yan tertawa dingin. Kemarahan melonjak ke mata merahnya saat dia menggelegar. Aku tidak akan berhenti selama Mystic Cloud Sekte terus ada dalam kekaisaran Jiama.
Hanya darah yang bisa menghapus perseteruan darah klan Xiao saya. Mata Yun Yun yang cerah menatap tajam ke wajah Xiao Yan yang agak kehilangan rasa penalarannya. Kesedihan muncul di sudut mulutnya. Suaranya serak saat dia berbicara, "Haruskah Anda benar-benar mengubah keadaan menjadi seperti itu agar bahagia? Misty Cloud Sect saat ini membayar hutang darah. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan?" Hahaha. Haha. Xiao Yan hanya tertawa riang ketika dia mendengar kata-kata Yun Yun. Namun, semua orang bisa mendengar kemarahan dalam tawanya. Tampilkan belas kasihan? Apakah Misty Cloud Sect menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiaoku? Jika bukan karena bantuan klan primer, sangat mungkin bahwa anggota klan Xiao saya akan sepenuhnya dihapus oleh Misty Cloud Sect Anda. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu? Kemewahan muncul di wajah Yun Yun yang cantik. Tubuhnya yang cantik sedikit gemetar. Setiap kata yang Xiao Yan ucapkan tajam, menyebabkan dia tidak memiliki alasan untuk membalas. Karena hal ini semuanya dimulai oleh Misty Cloud Sect. Klan Xiao telah menjadi korban sejak awal. Saya tahu bahwa Misty Cloud Sect salah dalam hal soal klan Xiao. Tidak peduli bagaimanapun orang menaruhnya, bagaimanapun, saya adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Anda jika Anda ingin menghancurkan sekte ini. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya. Wajah Yun Yun pahit saat dia menghirup nafas yang dalam dan perlahan berbicara. Tinju Xiao Yan gemetar karena mengencang ketika dia menyaksikan kepahitan dan tekad di wajah Yun Yun. Sesaat kemudian, dia dengan marah mengaum, "Yun Yun, jangan berpikir bahwa saya akan membiarkan Misty Cloud Sect pergi karena ini. Saya telah mengatakan bahwa antara klan Xiao dan Misty Cloud Sector, hanya satu partai yang bisa ada dalam kekaisaran Jiama. Saya tidak akan mengubahnya untuk siapapun, termasuk Anda." Yun Yun tersenyum pahit saat matanya yang cerah menatap wajah muda yang ditutupi dengan kemarahan. Dia telah membuatnya kecewa saat itu. Hari ini, dia takut dia harus mengecewakannya sekali lagi. Karena itu yang terjadi, Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Saya pikir itu seharusnya sangat mudah untuk kekuatan Anda sekarang. Yun Yun mengencangkan tangannya yang lembut dan pedang panjang berwarna hijau muncul. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan berbicara dengan tenang. "Yun Yun, Anda sebaiknya jangan berlebihan." Jantung Xiao Yan segera marah ketika dia melihat bahwa Yun Yun benar-benar mengangkat pedang ke arahnya. Wajahnya ganas saat dia berkata, "Maafkan saya." "Maaf." Bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir bawahnya saat dia melihat kemarahan buas di wajah Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, mengetahui bahwa tindakan ini telah menyebabkan cukup membahayakan Xiao Yan. Namun, dia adalah pemimpin Misty Cloud Sect. Setelah konsep itu dituangkan ke dalam dirinya sejak dia masih muda menyebabkan dia tidak dapat meninggalkannya. Mata Xiao Yan mati-matian melihat sosok cantik Yun Yun yang gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkan ke mulutnya. Auranya yang melemah sedikit pulih saat pil obat memasuki tubuhnya. Namun, metode cerukan paksa semacam ini tidak dianggap bagus. Setelah kekuatan obat selesai, kelelahan akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan saat ini benar-benar tidak peduli tentang semua ini. "Xiao Yan, kamu tidak boleh berkelahi. Masih ada kami di sekitar." Hai Bodong melihat aksi Xiao Yan dan buru-buru berbicara. Dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah agak tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. "Saya akan melakukannya sendiri." Suara Xiao Yan serak saat dia berbicara.
Mulutnya melakukan yang terbaik untuk mengunyah pil obat sementara pandangannya dengan tegas mulai di Yun Yun yang ada di bawah. Yun Yun juga tersenyum pahit saat merasakan Do Uki yang perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangannya mengepal longsword. Apa yang menunggunya adalah pertarungan yang paling ditakuti di dalam hatinya. Guru. Tubuh Nalan Yanran di sampingnya muncul di depan Yun Yun ketika dia melihat Do Uki melonjak keluar dari tubuhnya. Dia dengan lembut berkata, "Izinkan saya untuk melakukannya. Segala sesuatu berkembang ke tahap ini karena keras kepala saya waktu itu. Kamu tidak salah karena tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kamu sukai." Yun Yun menghela nafas. "Namun, saya setidaknya adalah anggota dari Mystic Cloud Sect. Murid ini secara alami tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan Mystic Cloud Sect. Tinggalkan dia kepada saya." Nalan Yanran tersenyum ke arah Yun Yun sebelum segera mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan di langit. Dia bersuara jelas, "Xiao Yan, saya juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun, saya juga anggota dari Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghancurkan Mystic Cloud Sect, Anda harus bertarung dengan saya terlebih dahulu." Nalan Yanran menarik napas dalam-dalam dari udara. Sebuah Do Uki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Nalan Yanran. "Yanran! Ini adalah masalah antara Mystic Cloud Sect dan Xiao Yan. Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain." Ekspresi Nalan Jie dan Nalan Su di langit segera berubah ketika Nalan Yanran melangkah maju. Mereka buru-buru meneriakkan peringatan. Itu jelas bahwa Mystic Cloud Sect saat ini berada dalam keadaan genting. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menghancurkannya. Nalan Yanran secara alami tidak dapat menang jika dia menentangnya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin buat marah Xiao Yan sekali lagi dan bahkan menyebabkan klan Nalan menderita untuk itu. Nalan Yanran perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkatnya dan melihat Nalan Jie dan Nalan Su. Ketegaran muncul di matanya yang cantik. "Semua kemampuan saya diteruskan kepada saya oleh guru dan Mystic Cloud Sect. Saya pasti tidak akan duduk diam dan menonton pada saat seperti ini." Nalan Jie dan Nalan Su sangat marah melihat Nalan Yanran begitu keras kepala sehingga mereka berdua melompat di tempat. Namun, mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini, kekuatan yang terakhir telah jelas melebihi kekuatan mereka. "Tuan Xiao Yan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan saya yang lama untuk mengajar gadis ini dengan baik." Nalan Jie tiba-tiba melihat wajah Xiao Yan yang semakin gelap dan buru-buru berbicara saat dia melompat di tempat. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong kata-kata dari mulut Nalan Jie. Dia bahkan tidak memandangnya. Tatapannya terfokus pada Nalan Yanran yang sangat keras kepala di bawah. Cahaya perak berkedip dan muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan sosoknya berubah menjadi sosok ringan yang tiba-tiba bergegas turun. Kecepatan menakutkan yang tiba-tiba muncul dari Xiao Yan menyebabkan wajah Nalan Yanran berubah sedikit. Tangannya segera bergerak dan aura pedang yang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah sosok buram. Sosok hitam itu bergerak aneh di langit dan segera menghindari aura pedang itu. Api hijau giok tiba-tiba menjadi lebih gelap dan gemuruh samar bergema di langit. Segera, sosok hitam Xiao Yan telah berubah dan menghilang. Nalan Yanran dikejutkan oleh hilangnya Xiao Yan yang tiba-tiba. Syok langsung muncul di matanya. Kecepatan ini, bagaimana mungkin seorang ahli doang bisa memilikinya? Ruang di depannya beriak luar biasa seperti Nalan Yanran linglung karena ini. Sosok hitam seperti hantu tiba-tiba muncul. Mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Dia menggerakkan tangannya dan Do Uki yang kuat dengan kejam ditembak. Bang bang bang, secercah api hijau gelap muncul dan muncul. Itu bertabrakan dengan Do Uki dan segera meledak di tengah suara rendah dan dalam.
kedua serangan itu dengan cepat memusnahkan satu sama lain. Nalan Yanran baru saja ditarik ketika sosok hitam langsung menembus perlawanan udara. Dia dengan kuat memegang lehernya yang panjang, menyebabkan tubuhnya yang indah menjadi kaku. Meskipun kami berdua berada di puncak kelas Do Uang, saya hanya butuh beberapa pertukaran untuk membunuh Anda. Suara dingin perlahan terdengar sebelum tubuh Xiao Yan muncul di depan Nalan Yanran seperti hantu. Pada saat ini, tangannya dengan kuat meraih tenggorokan yang terakhir. Yang ia butuhkan hanyalah melepaskan kekuatan kecil untuk mematahkan lehernya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.